Oke sahabat ya, biar sempurna dulu ini yang hadir apakah jenis kuntilanak atau yang lainnya sahabat ya. Karena malam itu kan terlalu banyak makhluk gaib yang di daratan ini yang menyaksikan proses mediumisasi masa itu ya. Bisa berbahasa kami bangsa manusia? Bisa. Bisa. Oh ya. Anda kalau boleh dibagi tahu dengan siapa, punya nama, gelar atau julukan? Saya Gendoro, bernama Bandoro. Bandoro. Iya. Oke. Anda tinggal di mana? Di dekat kuburan di sebelah sana. Oh, di dekat kuburan sebelah sana. Apa yang membuat Anda tertarik kepingin hadir di sini? Karena dipanggil oleh panjenengan. Oh, karena dipanggil, terpanggil atas mungkin ya panggilan saya begitu ya. Benar. Iya. Tadi di awal kita kepingin sih coba guna untuk memanggil, mana tahu ada jenis kuntilanak, namun Anda mendahului hadir di sini ya. Kalau boleh tahu masa itu apakah Anda pernah melihat adanya sosok naga yang hadir di sini ngobrol bareng kami? Tentu saya melihat. Melihat tapi begitu ya. di sebelah sana. Agak jauh begitu ya. Benar sekali. Iya. Ada kuntilanaknya enggak masa itu? Ada beberapa. Ada beberapa. Ada juga jenis pocong juga. Sundel bolong ada 2. Saya ada 3. Tapi banyak yang kuntilanak. Banyak kuntilanak ya. Sosok Anda ini seperti apa sebetulnya? Tinggi besar ya, biasa dipanggil oleh orang kampung sini ya. Gondoruo. Oh iya. Anda jenis Gondoruo begitu ya. Oke, sebelum kita ngobrol panjang lebar, Anda kenal dengan kuntilanak-kuntilanak yang malam itu ikut nonton kehadiran naga angkasa itu? Kenal. Iya. Itu tempatnya dekat dengan Anda atau masa itu hanya ngumpul bareng guna untuk nonton begitu? Datang dari jauh, ngumpul jadi satu tempat. Begitu ya. Iya. Oke, sedikit kalau boleh dibagi tahu, apalah tanggapan Anda terkait obrolan kami kala itu sama naga angkasa ini sehingga Anda kok tertarik guna untuk nonton begitu? Baik, pada saat itu mengapa saya tertarik ingin menonton? Iya. Karena saya lihat dari kepala sampai ke ekor panjang sekali. Panjang? Iya. Besar? Iya, besar. Tidak seperti siluman ular. Ini dia memiliki kumis. Memiliki kumis ya? Iya. Oh iya. Memiliki keempat kaki. Ya, tapi badan yang panjang. Aneh aja begitu menurut Anda ya? Seperti itu. Sebelum itu Anda belum pernah melihat sosok makhluk gaib yang seperti itu tuh bagaimana? Belum pernah. Belum pernah? Belum. Selain mungkin merasa aneh dan penasaran atas sosok siluman naga angkasa itu, ada hal lain yang membuat Anda terpancing, penasaran lebih jauh atau tidak? Iya, karena pada saat itu karena saya bisa menonton lebih lama karena badannya saja yang besar tapi suaranya sangat kecil. Oh, Anda menyimak gitu ya? Ya, badannya itu besar, panjang, tapi suaranya kecil begitu. Iya, dan mukanya sangat menakutkan ya. Pada saat datang, saya pada saat itu ya bersembunyi di sebuah pohon kelapa walaupun tidak bisa menutupi persembunyian saya. Begitu ya? Ya, saya dari tadi tidak bisa melihat ini. Oh, kepingin bisa melihat? Iya. Mohon maaf. Iya, tenang ya, izin. Kun.
Oh, salah satunya yang Anda bikin aneh dan terheran-heran, badannya besar, panjang, kepala mukanya menyeramkan, kok suaranya kecil begitu Iya, ya? benar sekali. Itu ya. Ya sebetulnya bukan hanya Anda, saya atau kami di sini pun agak heran. Kenapa sosok siluman naga yang besar badannya, kan ceritanya sebesar rumah, panjangnya kurang lebih itu 50 sampai 60 kaki. Iya. Namun suaranya kok nggak seseram badannya begitu loh. Itu yang jadi pertanyaan saya. Makanya saya ingin bertanya pun saya bingung, tidak ada yang tahu. Gitu ya. Mengapa badannya besar, suaranya begitu kecil? Ya, pertama datang pada saat itu mengguncang seluruh langit dan bumi. Gitu ya. Ya, saya merasakan sangat kehadiran yang hawa yang luar biasa. Begitu saya mendengar suaranya, Ketawa-ketawa ya. bukan hanya tertawa, saya pun terjatuh dari tempat duduk saya pada saat itu. Iya ya. Sahabat ya, jadi kalau panjenengan itu belum tahu sosok naga angkasa yang kala itu kami ajak ngobrol, silakan tonton video di bawah. Dia salah satu pengikut atau murid daripada Gailan itu. Namanya kalau nggak salah ingat hari itu Mororogo. Itu sahabat ya. Silakan ditonton video di bawah. Ini ternyata bukan hanya kami yang heran. Jenis genderuwo ini pun yang kala itu hadir ikut menyaksikan dan menonton proses obrolan kami. Itu pun merasa ya lucu jadinya malahan. Naga angkasa badannya besar panjang kok suaranya kurang berwibawa begitu loh. Namun ya itulah keadaan yang ada sahabat ya. Oke, kita ngobrol lagi. Lebih enak Anda kita panggil apa ini ya? Terserah. Gitu. Kalau dipanggil Doro ya saya seperti wanita, dipanggil Ban ya tidak cocok. Gitu ya. Ya terserah, panggil siapa saja saya berkenan. Kalau dipanggil Doro macam wanita, kalau dipanggil Ban itu pun kayaknya kurang pas. Padahal namanya Bandoro gitu ya. Iya iya iya. Oke lah, Aki Bandoro. Gimana kalau itu panggilannya? Ya tidak apa-apa. Iya. Tapi saya belum terlalu tua dipanggil lagi. Oh, belum terlalu tua? Iya. Oh, umurnya berapa rupanya? Baru 1000 tahun. 1000 tahun. 1000 tahun udah banyak itu loh. Tapi saya masih muda. Masih muda. Oh. Namun kan kalaupun dipanggil Aki tidak harus karena udah tua. Anggap aja itu laki-laki gitu loh. Ya, tidak apa-apa. Iya, jadi Aki itu laki-laki. Kalau perempuan walaupun masih muda 1000 tahun dipanggil Nek gitu pun ya nggak salah sebetulnya. Atau Nyai gitu loh. Aki Bandoro, heran masa itu atas naga angkasa ini ya. Jadi kalian nonton di semak-semak sana dekat kuburan itu saling ketawa atau saling bingung melihat obrolan dan suara dari yang Pada saat bersangkutan. itu dia mengeluarkan suara, kami saling menatap satu sama lain. Iya, terus? Dan dalam hati saya, dalam tatap-tatapan kami itu ingin bertanya satu hal, apakah itu benar suaranya? Gitu Tapi ya. tidak ada yang berani bertanya pada saat itu. Apa mungkin ya karena keadaan seperti itu ya. Tidak berani bertanya juga. Ya, seperti itu. Iya, iya, iya. Nah, Anda selaku makhluk gaib yang di bumi atau di darat inilah ya, melihat jadi sosok makhluk gaib yang dari angkasa itu heran begitu ya. Nah, pertanyaan begini, andai kata Anda melihat perbedaan unsur asal muasal tempat tinggal dari beberapa makhluk gaib itu, apakah Anda bisa mengukur kira-kira tingkat keilmuannya itu tinggian mana? Tingkat ilmu saya atau dia? Iya, gitu. begitu. Dari tingkat keilmuan sih, ya saya mendukung dia. Oh, dia lebih Lebih tinggi. tinggi daripada saya. Begitu. Itu ya. Itu saja. Iya, 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 iya. Jadi malam itu kalian tidak ada yang kepingin tertarik mendekat lebih dekat supaya jelas Tidak ada, begitu. Tidak ada. Saya Apa tidak penyebabnya? berani. Takut? Ya, takut. Takut ya. Takut Benia. Iya, iya, iya. Karena dari tingkat keilmuan saja kami sudah berbeda jauh ya. Makanya kami tidak ada yang berani mendekat pada saat itu dan menonton hanya dari jauh saja. Dari jauh saja ya.
Pertanyaannya begini, baru sekali kala itu Anda menonton proses obrolan kami atau sebetulnya Anda di sana itu sering menonton kegiatan kami? Ya, sebenarnya saya sering melihat kegiatan yang ada di sini, tapi saya tidak terlalu peduli. Karena yang dipanggil ya jin-jin yang di darat ini saja. Biasa-biasa aja lah ya. Biasa saja. Tidak ada rasa penasaran begitu ya. Ya, pada saat itu karena dia datang dari atas langit jauh, kami hanya penasaran saja. Dan setelah melihat, ya seperti menghilangkan kewibawaan beliau itu tadi ya. Badan saja yang besar tapi suaranya kecil. Ya. Itu mungkin karena masih muda itu mungkin, atau kemungkinan kedua karena faktor keturunan bisa jadi. Karena kadang begini loh, Aki Bandoro, di alam kami bangsa manusia itu kadang ada seseorang yang mungkin tampangnya itu atau postur badannya besar, kadang mungkin kumisnya pun seperti mangku langit lah, kadang-kadang begitu. Namun kadang-kadang suaranya itu gemulai, itu kadang ada seperti itu. Dia adalah bukti kebesaran Tuhan. Itu Bandoro. Itu bukti bahwasanya memang ya kita harus dewasa menyikapi segalanya. Gitu. Bandoro, tadi Anda menyangka nggak kalau pada kesempatan kala ini mau dipanggil begitu? Sebenarnya saya tidak menyangka ya, karena sudah sering saya melihat aktivitas ini, tapi saya tidak pernah dipanggil, jadi saya tidak terlalu menyangka saja. Gitu ya. Mohon maaf sebelumnya, apakah saya boleh duduk ini? Soalnya saya satu hari belum makan dan ini saya bawa belanja. Oh, bawa belanjaan. Iya. Oh iya. Mau duduk? Iya. Ya boleh duduk. Mohon maaf. Iya. Ya duduk boleh. Iya. Bandoro. Gini loh Bandoro, padahal tadi rencana saya itu saya kepingin menghadirkan sosok kuntilanaknya yang malam itu ikut nonton loh. Tapi kenapa Anda kok mendahului guna untuk kepingin hadir di sana, berebut kepingin diundang atau gimana? Seperti tidak ya. Tidak. Karena pada saat Anda tarik itu mereka masih jauh. Oh, masih jauh. Ya, ibarat kendaraan di sini lambat jalannya ya. Ya, seperti itulah. Lambat sampainya, tapi nggak apa-apa. Sampai ya. Ya. Karena saya lihat ada energi yang memanggil, jadi saya nimbrung saja masuk. Iya, nggak apa-apa. Nanti setelah ini biar kita ngobrol lagi sama yang lainnya. Iya, tidak apa-apa. Akan kita coba ajak ngobrol. Apa sih tanggapan atas makhluk angkasa yang kala itu ditonton oleh mereka? Gitu. Sini Bang Akmal, ikut gabung sini. Bandoro. Bisa diceritakan nggak menurut pandangan Aki Bandoro terkait naga angkasa kala itu? Dia saat mohon maaf, belanjaan saya jangan dipijak. Tolong pindahkan ke depan. Iya. Oke, saya ulang balik pertanyaannya Bandoro. Menurut Aki Bandoro, atas makhluk naga angkasa kala itu, saat dilihat tadi kan Anda merasa ilmunya kayaknya masih di bawah dia. Kira-kira jenis ilmu apa saja yang dikuasai oleh naga angkasa kala itu, bisa diprediksi atau enggak? Ya, kalau masalah ilmunya saya tidak bisa memprediksi ilmu siapa saja. Cuman melihat dari energi dan aura lebih tinggi dari kami yang pada saat itu menonton. Seperti itu. Dari itu aja, dari auranya bisa dideteksi begitu. Benar. Ya. Bahwasanya energi keilmuannya lebih tinggi. Dia masa itu Aki Bandoro, si naga angkasa ini cerita kalau siang dia biasa bertapa atau bersemedi lah bahasanya. Kalau malam dia keliling angkasa untuk menjaga di sana. Pertanyaannya begini, Anda atau yang lainnya yang menjadi makhluk gaib di daratan atau di bumi ini pernah tidak melakukan semedi atau bertapa begitu? Kalau saya tidak pernah, karena tidak pernah sama sekali. Ya, hanya bersemedi untuk apa? Tidak ada perintah ya? Tidak ada perintah, saya pun tidak ingin diperintah. Saya hidup sebatang kara seperti ini. Iya. Menikah belum sih Bandoro? Belum. Apa rencananya kepingin menikah atau kepingin ngelajang aja? Ya, saya sangat kepingin menikah.
Karena saya sudah bosan masak sendiri. Oh gitu. Iya. Yang kasar. Bandoro ngelacang karena belum punya pasangan, udah bosan hidup sendiri begitu ya. Ya jalani aja dulu Bandoro. Nanti kan kalau memang jodohnya sudah datang, semoga dimudahkan prosesnya. Itu Bandoro. Kalau boleh tahu, malam itu ada beberapa kuntilanak yang ikut nonton kan. Sempat ada yang kenalan nggak sama Bandoro? Namanya siapa gitu? Pada saat itu sebenarnya saya ingin kenalan pada sosok ada satu kuntilanak merah. Saya ingin kenalan dengan dia, tapi baru satu langkah saya melangkah, dia sudah pergi. Oh, seperti itu. Dia jenis kuntilanak merah begitu ya? Benar. Iya. Pocongnya pun hadir juga malam itu ya? Iya, benar menonton. sekali. Iya, iya. Jadi buat sahabat Kelana Masa semuanya ya yang menonton video obrolan kami saat kami ngobrol bareng siluman naga dari angkasa sana, ya ternyata tidak hanya kita bangsa manusia atau panjenengan yang menonton proses mediumisasi, salah satunya makhluk gaib ini, Bandoro jenis Gondoruo sahabat ya, ikut juga menjadi penonton bahkan langsung di TKP ini. Ya inilah kehidupan sahabat ya, seperti itu. Oke Bandoro, tadi Anda kan mengatakan atau berpendapat bahwasanya ilmu daripada si naga dari angkasa ini, dari auranya itu diyakini lebih tinggi ilmunya. Benar sekali. Iya, dia mengerjakan semedi atau bertapa itu karena perintah gurunya. Sebetulnya itu Bandoro. Pertanyaannya begini, Anda jenis Gondoruo punya guru atau enggak? Untuk apa saya berguru sedangkan saya tidak ingin menuntut ilmu apapun? Seperti ya kemungkinan di luar sana kemungkinan ada ya makhluk gaib yang punya guru begitu ya, ya? Benar. Tapi untuk Anda sendiri tidak begitu tidak ya? punya sama sekali. Iya, iya, iya. Ya nggak apa-apa. Kita nggak berguru nggak apa-apa kalau sudah pandai sebetulnya Bandoro. Kalau belum pandai ya tidak ada salahnya juga mencari guru guna untuk menambah pengetahuan. Kalau bisa yang baik-baik pengetahuannya itu. Saya pun bingung ingin menuntut ilmu apa kalau sudah ada guru seperti itu. Gitu ya. Ya. Punya cita-cita nggak dalam hidup ini Bandoro? Cuman satu. Apa itu? Saya menikah. Menikah. Oh, mana tahunya dengan adanya guru nantinya bisa guru ini mendoakan supaya Bandoro cepat dapat pasangan, minimal itu kan gak ada salahnya ya. Saya inginnya seperti itu. Iya, gitu. Jadi andai kata ada guru, apa yang mau diharapkan dari sang guru ini? Andai kata gitu Bandoro. Ya saya ingin berguru dan menuntut ilmu bagaimana cara mencari pasangan seperti itu. Kira-kira kriteria guru yang mungkin bisa mengetuk hati Bandoro guna untuk menjadi muridnya yang seperti apa itu? Ya tidak terlalu pecicilan saja. Seperti sebelah ini bisa nggak kita kira kriterianya? Tidak apa-apa kalau bisa. Oh gitu. Saya siap-siap saja. Gitu ya. Dia udah punya murid itu Bandoro. Muridnya 2. Muridnya 1 golongan tuyul, namanya Toyib. Satunya lagi Mbah Gudel. Itu. Saya ingin ya, saya terima-terima saja. Itu ya. Ini kan hanya cerita, saya mencoba untuk mengilustrasikan, bukan berarti memaksakan harus mau menjadi murid dia gitu, enggak. Nah, namun walaupun seperti itu Bandoro, ya enggak apa-apa. Itu pilihan hidup. Namun semoga nantinya ke depan ada masa-masa kehidupan yang lebih baik seperti itu, ya. Oke, bersedia berkenan ngobrol panjang lagi? Ya, bareng, terserah. Ya minimal anggota saya lah begitu ya. Tidak apa-apa. Iya, iya, iya. Oke, nah Bang, ngobrol-ngobrol lagi sama Bandoro yang menonton mediumisasi masa itu. Ya. Bandoro lama ketika itu melihat proses mediumisasi di sini. Ya sampai selesai pada saat itu. Sampai selesai. Ya saya juga tahu pada saat pemanggilan tuyul yang Anda angkat jadi murid juga saya menonton juga. Tapi saya tidak terlalu menghiraukan.
Iya, seperti iya, itu. iya. Saya hanya ingin mencari guru yang bisa menjodohkan saya. Soalnya sudah ya setara dengan umur saya ditolak dengan wanita. Lu udah pernah ditolak juga? Tentu sudah pernah. Apa karena apa itu ditolaknya? Ya kemungkinan saya yang jarang mandi. Oh, Ya, harus rajin-rajin mandi. Izin kita tadi itu baru pulang belanja apa gimana? Iya, saya tadi baru pulang belanja. Sebelum pulang belanja, sesudah pulang belanja saya tadi ke tempat tinggal di sebelah sana. Ada energi yang memanggil, ya karena keterlambatan sosok yang ingin dipanggil tersebut, jadi saya mendulukan saja. Itu kalau boleh tahu Ki, belanjanya daerah sini apa jauh? Saya belanja di Saranjana. Saranjana. Jauh juga Ki. Tiap hari apa Tidak tiap hari, atau 1 minggu 1 kali? 2 minggu 1 kali. Oh, 2 minggu 1 kali. Kenapa nggak beli makanan siap saji gitu? Kalau makanan siap saji, saya tidak pernah beli. Cuma tempatnya tahu daerah sini. Kalau tempat di daerah sini saya tidak tahu. Tidak tahu. Oh iya, iya, iya. Ada yang sering kami panggil kemari, namanya itu Kosalman. Nah, itu dia punya apa? Restoran. Gede makan. apalah makanan siap saji. Itu karyawannya banyak, cantik-cantik. Sekali-sekali main ke sana biar dapat jodoh. Bisa juga nanti saya ke sana. Si Toyib di sana, Toyib. Karena saya hobinya memasak ya, jadi saya jarang keluar rumah. Bisa juga nanti apa minta kerja sama Kosalman. Bilang disuruh buncit nyari pekerjaan di sini kan gitu. Lumayan juga kok gajinya. Masuk kira-kira jam 5 ya Bang ya? Masuk jam 5 sore, nanti pulang jam 12 gitu. Iya. Tolonglah saya ini, karena saya hidup sebatang kara, tidak memiliki siapapun. Kalau bisa tolong carikan saya wanita pendamping untuk saya. Saya tidak memilih-milih wanita seperti apa. Misalkan dia baik, setia, mampu mencium bau ketiak saya, tidak apa-apa. Oke lah, nanti setelah ini ya kan, Anda boleh pulang dulu. Nanti kapan-kapan bersedia saya panggil lagi kemari. Tentu bersedia, tapi kalau saya dipanggil, kalau bisa sudah ada jodoh saya. Oke, sip. Ya. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Lana Masa maju terus. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya.